kita bisa hadir di tempat yang sangat luar biasa ini atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya puja dan puji syukur, kedua kalinya salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita teladan di setiap kata tutur katanya, tingkah lakunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkanlah kami untuk memberikan laporan kegiatan workshop nasional implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ini adalah luar biasa dan ini yang ditunggu-tunggu oleh guru se-Indonesia. Bagaimana sih mengimplementasikan kurikulum ini adalah satu materi yang luar biasa, materi yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih Ibu narasumber. Adapun tujuan daripada kegiatan kita hari ini adalah bagaimana guru-guru PAUD NTB itu bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Karena ini adalah suatu tuntutan undang-undang, bukan lagi satu ketetapan tapi satu undang-undang. Oleh sebab itu sangat berbahagia kita hari ini kedatangan seorang narasumber yang luar biasa yang memang kita tunggu-tunggu materi ini dalam rangka meningkatkan kualitas guru PAUD yang ada di NTB. Mudah-mudahan nanti di bulan Juli kita sudah bisa mengimplementasikan dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Terus pesertanya terdiri dari 60 dari unsur guru PAUD, selebihnya ada dari guru SD, MI, dan dari pengurus WI dan JPBW berjumlah sekitar 100 orang. Narasumbernya alhamdulillah adalah dari wanita Islam sendiri. Alhamdulillah wanita Islam punya kader yang luar biasa yang kami tunggu di daerah. Bagaimana nanti kami bisa memahami apa sih implementasi kurikulum, apa sih kurikulum 2000 Merdeka Belajar itu, dan bagaimana nanti kami memahami untuk memasukkan di dalam karakteristik TK Bakti di NTB. Itu yang lebih baik, karena itu tuntutan pemerintah bagaimana karakteristik kurikulum ini, yaitu kami adalah karakteristiknya adalah bakti. Tidak mungkin kami bisa melahirkan kurikulum operasional sekolah tanpa ada muatan baktinya. Tidak ada warnanya. Terus yang selanjutnya ucapan terima kasih kami kepada narasumber, kepada Ibu YPBW yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi contoh dan energi kami yang masih muda di usia yang 72 tahun masih bisa keliling Indonesia untuk berdakwah. Mudah-mudahan kami akan menjadi seperti itu, misalnya seperti Bu Prof. Udah tua tapi energi yang luar biasa. Itulah yang membawa semangat kami untuk bisa ke depannya. Di dunia wala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pelaksanaan workshop baru kita laksanakan, Bapak Ibu. Kenapa saya sebutkan Bapak? Di sini ada dua Bapak yang ganteng, ya, yaitu pendampingnya Ibu tiga, maaf, ya, dari Dinas Pendidikan sama dari Kanwil Kemenang dan pendampingnya Bu Hajar ini. Ya, makasih. Yang saya hormati Bapak, sebenarnya setelah dari Bali kita akan melaksanakan kegiatan workshop ini. Mudah-mudahan nanti ini akan lebih matang karena dengan tertundanya kegiatan workshop yang tahun 2020 ini. Yang pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Rektor Muhammadiyah yang telah memfasilitasi kegiatan workshop ini, namun beliau sekarang tidak bisa hadir. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman
kegiatan ini, implementasi kurikulum ini dapat dilaksanakan, mungkin karena ini sudah di akhir kegiatan belajar mengajar ya, insya Allah nanti kita akan dilaksanakan di semester 2 ya, 3 di semester ganjil ya, insya Allah nanti di semester ganjil dapat diimplementasikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau pengantar dari wanita Islam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pengantar yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Wanita Islam Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibunda Hajah Umayyah. Terima kasih Ibu. Hadirin sekalian, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu keynote speech yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Warni Juwita MPD. Kepada beliau disilakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ke arahnya perjalanan insyaallah. Alhamdulillah. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati Ibu Gubernur ya, sebagai Bunda Maut Nusa Tenggara Barat, mewakili beliau, terima kasih dia. Kemudian ada yang kita sebenarnya Pak Rektor Muhammadiyah, tapi beliau pun sangat berhati itu karena kemarin ya. Nah, karena semacam ini merupakan berkah kalau kita bisa memanfaatkannya, maka kreativitas guru, literasi guru terhadap keterbacaan kurikulum, daya baca guru terhadap keterbacaan kurikulum itu menjadi kunci. Oke, next, Baina. Ya, oke. Jadi ada 3 hal yang harus dipahami oleh peserta. Itu adalah konteks, terus kemudian teks, dan bagaimana prakteknya. Nah, prakteknya nanti tentunya kalau kita di kurikulum 2013 itu ada KTSP. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada namanya KSOP. Ya, KOS. Ya, jadi nggak pernah punya rumah kurikulum 2013, KOS terus. Jadi kurikulum operasional sekolah. Nah, KOS-nya itulah nanti yang khusus JPPWI akan kita godok tersendiri. Tidak mungkin dalam waktu sejam atau 2 jam ini, karena kurikulum itu rentetannya banyak, dampaknya banyak. Oke. Next. Ya, konteks perubahan. Kenapa sih kurikulum itu mesti diubah? Ya, ini yang harus sama-sama kita pahami. Kenapa perlu berubah? Yuk lanjut. Ya, jadi ini sebenarnya mengantisipasi lost learning yang ada pada era pandemi. Ya, pandemi itu menurut kami ya itu bisa berkah, bisa musibah. Tapi berkahnya lebih banyak. Dulu ya, namanya si Injo itu loh Bu. Si Injo
kembali lagi daya serap masing-masing. Emang kalau hadir kayak gini terus kemudian langsung paham? Enggak. Apalagi kalau ibu dibawa ke Jakarta, yang paling masuk Tanah Abang, ya masuk kantong maksudnya, gitu. Nah tapi kalau begini masih lah, masih ada hormat-hormatnya lah sama pembicara gitu ya, nggak ditinggal ngacil kemana gitu ya. Nah itu apalagi kita yang pendatang. Gitu. Nah jadi, sebentar, ya. Saya nambah sedikit, nah itu hasil karya putri saya. Iya. Nah masih berkaitan dengan lost learning ini, maka terutama anak-anak Islam bukan hanya lost learning tapi juga lost adab. Iya, kenapa lost adab? Ketika di rumah tidak semua orang tua punya aturan yang harus diikuti oleh anak. Sebagian besar orang tua yang penting anaknya diem, ya, yang penting anaknya nggak ngerecokin, terserah itu mau di layar berhari-hari, berkapan-kapan, itu nggak penting, ya itu. Yang penting kenyang, nggak nangis, makannya juga nggak jelas. Maka ketika sekarang kembali lagi ke sekolah, PR-nya banyak gurunya. Maka kami di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam yang lebih dipentingkan pertama adalah adabnya. Nah setelah adab, nanti kenapa kalau literasi ya, saya yakinnya seluruh jagat Dewa Batara di Indonesia yang namanya sekolah yang bagus, yang bisa kondusif, bisa baca, tulis, hitung, ya kan? Iya. Tapi sekarang bagaimana baca, tulis, hitung itu tidak meracuni anak. Nah itu yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Karena apa? Jangan dikira kalau anaknya itu sudah bisa membaca ngewes, istilahnya orang Jawa gitu ya, terus kemudian paham. Enggak. Gitu. Jangan dikira anak sudah bisa nulis ketika gede suka nulis. Ternyata karena apa? Karena ada otot-otot yang tidak terstimulasi ketika di PAUD. Gitu. Jadi sebagian besar ya, dari tahun 2012 kami mengadakan penelitian itu di PAUD yang namanya pelajaran bahasa atau aspek pengembangan bahasa itu selalu yang dikasih itu adalah buku paket jilid 1 sampai jilid 6 A, B, C, A, baba, caca, baca, bada. Kalau sudah sampai jilid 6 bisa baca N. Terus ujung-ujung ke SD ditanya tuh, kan ada soal centah. Nah terus anaknya bilang, ini diapain tuh? Padahal masih bukan belum menjawab, tapi masih peraturan. Misalnya silakan dikerjakan nomor A dengan cara menandai tanda silang. Itu muridnya kelas 4 nih mas. Bu, diapain bu? Padahal lulusannya itu bacanya sudah ngewes. Nah itu artinya dia baca tapi tidak paham yang dibaca. Maka kami di Bakti, anak bisa baca itu nanti ada 3 kriteria. Bisa baca, lancar baca, paham baca. Kalau yang sampai nanti pelatihan yang full itu 2 hari bu, bukan hari ini. Ya, nanti kalau dari semuanya nih, terus kemudian ada yang berminat, nanti baru nanti bisa berminat lagi. Ya lanjut. Ya, ini tadi nih. Nah, terus kemudian pasca pandemi di era new normal inilah kita menyusun kurikulum yang dilabelin oleh pemerintah itu kurikulum merdeka. Kami di Yayasan Bakti Pendidikan Wanita Islam menyebutnya adalah kurikulum bakti. Jadi kurikulum merdeka itu kurikulum bakti kami menyebutnya. Lanjut next. Ya, jadi konteks rupanya apa? Dari teori belajar yang semula berpusat pada guru, sekarang berpusat pada anak. Nah, karena berpusat pada anak, maka guru-guru targetnya sesuai
Jadi bukan hanya pertanyaan siapa atau belum, tadi baca Quran atau tidak, bukan itu. Tapi kemampuan bertanya yang memberikan pertanyaan terbuka, ya, yang anak-anak itu bisa berbeda-beda, dan harus berbeda. Ya, tadi malam saya sudah ngobrol sama Ustaz Jamal, gitu ya. Ternyata di madrasah yang ibu itu punya yang namanya dari Quran. Nah, saya kemarin jadi mustami aja, sampai di kamar saya pikir-pikir ini harus dari PAUD, tapi literasi gurunya harus dinaikkan, gitu ya. Nanti apa namanya dulu program kami berikutnya. Ya, bagaimana literasi berbasis Al-Quran, gitu ya. Jadi kalau cuma bisa baca doang gitu ya, anak 3 bulan juga bisa, kagak usah sekolah PAUD, ngapain mama? Komponen yang berikutnya, sekolah itu bukan hanya diberikan kesempatan materinya yang berbeda apa yang diserahkan kepada sekolah, termasuk tujuannya. Maka itu adalah itu merdeka yang harus kita sesuaikan dengan visi dan misi yayasan. Maka kami di bawah ya, nanti akan berkonsolidasi dengan pembinaan istilahnya, karena itu nanti akan mencakup bagaimana dakwah Islam Jangannya asal Mas, tapi enggak tuh mati lampu dari PLN. itu bukan hanya di sekolah, tapi dia juga harus hadir di masyarakat. Saya ambil anunya. Sekolahnya bakti di awal. Jadi di mana ada sekolah bakti, di situ ada pengajian. Pengajiannya yang mengelola wanita Islam. Jadi otomatis semua orang tua yang sekolah di bakti itu orang tuanya adalah dari jadi jamaahnya wanita Islam. Harusnya demikian. Oh iya lah nyambung gitu. Tapi yang ngurusin pendidikan adalah di bakti. Maka guru-guru bakti harus punya juga jiwa pancadharma wanita Islam. Ya, itu khusus yang wanita Islam. Yang lainnya istilahkan. Berikutnya masih di kurikulum Merdeka, ya. Selain materinya itu diserahkan, termasuk bahan ajarnya. Nah, salah satu bahan ajar adalah bahan ajar berbasis buku. Nah, itu nanti untuk dari PP yang sedang kita rancang adalah bagaimana mengajarkan Asmaul Husna sebagai bagian dari bakti, bina akhlak, keimanan, takwa, dan Islam. Itu yang pertama kali adalah Asmaul Husna. Nanti Asmaul Husna bukan hanya dihafal, tapi bagaimana Asmaul Husna itu sampai pada tataran praktek. Gitu. Jadi bukan hanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mu'in, ya, tapi meditnya minta ampun. Di situ ya Allah, ya Rahman, tapi kagak ada efeknya apa-apa. Maka bagaimana ini bisa sampai ke anak-anak, ya? Maka gurunya nanti yang akan kita pandu misalnya. Ketika Ar-Rahman, maka yang dilakukan pertama guru ini, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Pertanyaannya begini. Dah, mohon maaf dah. Nanti kita sedetil itu. Karena apa? Pada dasarnya, ketika hanya gelondongan saja, guru-guru taruh aja. Kembali lagi ke masih yang dulu gitu ya. Jadi nggak ada perubahan. Oke. Nah, di kurikulum Merdeka yang dipokokkan di kurikulum Merdeka itu adalah literasi dan numerasi. Nah, kenapa literasi dan numerasi? Karena memang literasi itu yang memberikan pengantar untuk semua materi. Nah, numerasi itu bukan hanya matematika, tapi numerasi ada di semua semua kehidupan. Contoh sekarang ini, Anda duduk di sini sudah berapa jam? Berapa jam Anda untuk bengong? Berapa menit Anda untuk ngobrol? Berapa menit Anda untuk makan snack? Berapa menit untuk Anda membalas WhatsApp? Bagian-bagian itulah namanya numerasi. Nah, di PAUD itu nanti pelajaran numerasi akan kita integrasikan dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya kegiatan mengklasifikasikan makanan. Hari ini makanan
yang yang dibawa adalah jenis buah-buahan. Oke, jadi nanti ada yang bawa pisang, ada yang bawa paya, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa ini. Jeruknya ada berapa, payanya ada berapa, kalau perlu ditimbang. Jadi ya itu numerasi. Jadi nanti nggak ada sekolahnya itu breret ABCD sama 1, 2, 3 tapi tidak bermakna buat anak-anak. Nah, jadi semua harus meaningful, semua harus bermakna. Nah, di kurikulum Merdeka ini kan fokusnya profil pelajar Pancasila yang dengan 6 karakternya ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, gotong royong, dan lain-lainnya. Ya, udahlah itu urusannya kementerian. Yang dari bakti maka semuanya harus bermuara pada bakti. Jadi profil Pancasila yang ada di bakti itu nanti ditegaskan di kurikulum surat Al-Maidah ayat 54. Ya, nanti penjelasannya bagaimana nanti ada forum khususnya. Sekarang bahwa bakti ini dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus dicatat lebih dulu. Ya. Dan ingat, bukan berarti kita radikal, bukan. Tapi kita kembali kepada Islam yang memang secara sumber ilmu yang pertama adalah kalamullah. Dan ini juga berlaku di agama-agama lain, teman-teman. Jadi jangan dikira ketika kita keislamannya nampak terus kemudian itu kadrun, terus kemudian Anda mundur. Mereka juga mau membuat gerakan yang sama. Kita saja yang kadang-kadang ketika dibully itu kita mundur. Padahal ayatnya sudah jelas. Ketika bermujahadah itu hasil akhirnya ada dibully. Rasulullah aja umat terbaik dibully, apalagi kita yang bukan apa-apanya. Nah, kalau mindset ini tidak ada pada guru-guru yang beragama Islam ini akan pelan namun pasti akan hilang dari peredaran di Nusantara ini. Naudzubillah ya. Nah, jadi urutannya setelah kita paham tentang filosofinya kurikulum Merdeka ini, maka bakti memposisikan sebagai kurikulum yang menguatkan di adab. Ya. Terus kemudian literasi dan numerasi. 3 hal itu yang dikuatkan. Nah, maka adab ini bukan hanya masalah sopan santun. Adab yang pertama yang harus kita lihat adalah adab berpikir. Ya, bagaimana berpikir yang sesuai dengan sumber-sumber ajaran Islam. Maka misalnya ini temanya tentang tumbuhan, maka kita akan lihat ayat mana saja yang berkaitan dengan tumbuhan. Jadi bukan tumbuhan ditempelin ayat, tapi justru cara pandang kita dari ayat itu. Misalnya di salah satu ayat itu adalah bahwa misalnya di surat An-Naba ya, apa yang tasalun an-nabi alladzi fihi kala sayalam kala sayalam alam naj'alil arda mihada wa jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah menurunkan air ke dalam bumi sehingga bumi terbelah dan disitulah tumbuh-tumbuhan hadir. Ma'an sajjaja. Maka dari surat An-Naba ini akan kita lihat bagaimana proses pertumbuhan di bumi. Bahwa semua tumbuhan yang ada di bumi itu prosesnya adalah membelah bumi. Itulah kenapa itu tidak bisa digantikan oleh gedung misalnya, pancang misalnya, ya kan? Terus kemudian besi misalnya nggak bisa, karena tumbuh disitulah akan tersimpan air. Sehingga nanti proyeknya adalah anak-anak silahkan cari tumbuhan yang ada di sekitar sekolah yang merupakan tumbuhan berkayu. Dari ayat tadi,
Nah sekarang ini biasanya kalau guru-guru PAUD, iya tumbuhan, fungsi tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Ada buah dan sayur, ya kan? Ya nggak? Ya. Oke, ini ada Bu Imi nih, orang ini. Bu Imi ada nggak pembagian tumbuhan, buah dan sayur? Dari apanya? Nah, monokotilikotil pasti semuanya itu adalah dari fisiknya. Kalau buah dan sayur itu kan persepsi, ya kan? Sekarang nanas, di sini buah apa sayur? Buah, benar. Kalau saya masukkan ke dalam ayam rica-rica, bisa. Iya. Lah itu yang dicekokin ke anak-anak. Durian di sini buah apa sayur? Wah, benar nih. Benar. Oke. Bisa jadi sayur juga. Iya, langsung saya bawa ke Bengkulu jadi tempoyak. Dimakan sama ikan, jadi apa? Jadi kue juga bisa. Kalau struktur bahwa itu adalah buah yang merupakan dari ada apa namanya? Ada akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, itu semuanya bisa. Semua yang merupakan hasil dari bunga itu secara struktur pohon itu namanya buah. Tapi kalau buah dan sayur, ya, yang misalnya ada tomat masuk buah atau sayur? Dua-duanya. Tuh kan. Kalau nanti dua-duanya numerasinya kumaha. Oke? Iya. Jadi kita kembali lagi ketika tadi ya. Oh iya, tumbuhan berkayu. Nah, ciri-cirinya tumbuhan berkayu apa? Nah, itu baru. Ya, akarnya menghunjam ke bumi gitu kan. Daunnya rindang. Nah, Tanya yang menjulur. iya, ada di surat apa? Ibrahim ayat 24. Semuanya pada begini-begini sih. Jangan-jangan selama ini kurikulumnya nggak pakai Quran? Pakai dikatin tapi kan nggak apa, harus buka dulu sesuai tema. Bukan nggak pakai Lihat tema tanaman, cari di cuma kurang mengaplikasikan. Katakan anak disuruh lancar dari surat An-Nas, Al-Falaq sampai Makkah sampai, tapi anak tidak dipahamkan tentang ayat itu mungkin yang sangat kurang. Ketika gurunya membaca kita wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi ada semacam saya tuh ya. Padahal di sana itu Allah mengajak kita. Allah mengajak kita untuk menyadarkan kita bahwa begitu berharganya waktu. Berarti Allah mengajarkan kita untuk disiplin. Tapi kita hanya bisa menghafalkan, tapi kurang mengaplikasikan. Maka mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita sadar bersama, jangan anak itu hanya menghafal, tetapi bagaimana mengerti dan mengaplikasikan daripada ayat yang ada. Betul sekali, Bunda. Karena itulah saya mengajak gurunya. Kalau hanya anak, bagaimana gurunya? Ayo mulai bangkit. Bangkit. Karena kami selama ini terus terang aja, saya baru bisa pikiran saya. SD gurunya ada anak ini, hafal ini. Saya Bisa menulis seperti ini, dimulai dari memegang begini, terus kemudian begini, baru begini. Kalau anak memegangnya begini, artinya apa? Otot di atas bahunya pasti terjadi kekakuan, termasuk yang begini. Betul sekali, karena kebiasaan. Maka kenapa anak-anak harus didorong menulisnya ya dengan cara seperti ini? Karena kita tidak tahu anak kita nanti akan belajar bahasa apa. Ketika nanti dia belajar bahasa Jepang, huruf kanji harus pegang seperti ini. Huruf Arab juga sama. Iya. Jadi artinya jangan disepelekan masalah ini. Jadi kartu ini memang saya desain itu untuk
Maka kemarin ada yang nanya, Bu, kenapa sih kok harus begini? Kenapa nggak begini aja? Ya kan kita tahu maksudnya. Oke ya, baik, sudah ini. Oke, sekarang lihat yang di pojok sebelah kiri ada gambar apelnya, disebut lembar apel. Apa? Lembar apel. Oke, sekarang dibalik. Paling pojok kiri ada gambar apa? Bola. Itu namanya lembar bola. Oke, kita sekarang mulai ke lembar apel. Sudah semuanya sudah di lembar apel? Oke, baik. Nah, anaknya di samping kita, nggak boleh depan-depanan ya untuk ini. Maka A apel, kemudian A apel, I ikan, U ulat, O soto, E ekor, E emas, A tirai, E mei, Au bamau, Oi koboi. Ya, sekarang masuk ke lembar bola. Ya, be bola, cicak, bukan cicak, donat, foto, ke gajah, harimau, jerapah, kuda, lari. Jadi lidahnya ditaruh di gigi bagian atas, baru dikeluarin. Lari, mawar, bukan tapi minum dulu baru diberikan. Mawar, minum dulu, ayo. Mawar, nanas, tengah, penyu, permen, anak, kotip, rusa, sapi, tasya, topi, vas, buah kiwi, yak yoyo, zebra. Oke, baik. Sekarang dari minggu ini ke sana itu saya anggap kelompok 1, dari sini ke sini ini kelompok 2. Sekarang kelompok 1 mulai dari lembar apel. Yang kelompok 2 diam mendengarkan. Ayo. Dari lembar apel. Ya. Bola baris pertama 1, 2, 3. Bukan A, B. 1, 2, 3. Lagi. Bunyi huruf B. Ya, kalau M mawar merah mekar. Satu lagi ya. Mawar merah mekar. Lagi. Mawar merah mekar. Lagi. Mawar merah mekar. Bunyi huruf M. Iya, maka inilah kenapa anak-anak kan biasanya kan ABCD gurunya. Nah, ketika mama kalau A harusnya kan dibacanya secara fonetik kan ema. Ya kan? Kenapa harus dibaca mama? Maka kalau A jadi ma. A jadi ma. Jadilah ma. Iya. Oke. Baik. Nanti
foto yang di lembar sini aja. Terus kemudian, yuk bunyikan A. Pastikan anak-anak itu membuka mulutnya. Kalau A-nya gini, gitu. Nah, anaknya nggak buka, ada caranya. Pakai nyanyi. Andai saja turun hujan es krim, oh betapa senangnya. Kan ku buka mulutku lebar-lebar. Oh betapa senangnya. Oh betapa senangnya. Diulang, Bu. Ulang lagi. Tarik mah. Oke lah kalau begitu. Ya, masih cukup ya. Ya, 1, 2, 3. Andai saja turun hujan es krim, oh betapa senangnya. Kan ku buka mulutku lebar-lebar. Oh betapa senangnya. Oh betapa senangnya. Oke, sekarang 1, 2, 3. Nanti praktek satu-satu. 1, 2, A. 2, Iya. Nah, ketika anak sudah goyangannya yang sudah tepat, baru kita kasihkan krayon. Ya. Nah, ketika krayonnya sudah beres, ya, oke, kamu mau ya, kamu boleh main di sana, bikin huruf A yang banyak di sana. Kita sediain pasirnya, kita sediain kertas bekas sama krayon. Yang penting goyangannya ini oke. Ya. Nah, untuk memindahkan nanti terakhir ini untuk diceknya. Jadi ini nanti bukan di anaknya bukan segeblek ini, Bu. Jadi ibu ini boleh memfotokopi tapi selembar demi selembar. Karena sesuai dengan anaknya. Jadi selembar dikasihkan ke anaknya, terus dia akan menulis A yang banyak. Dia mengingatnya dari sini. Yang di ujung ini kan ada garis-garis. Nah, ini untuk digariskannya di sini. Kalau anaknya ini sudah rapi, maka A dia sudah tuntas. Berarti besok kali mulai kayak tadi, mulai kita suka ikan i, terus adakah bunyi i di sekitarmu? Ya tadi lah, ada tadi pagi. Nah, terus kita adanya pelangi, alangkah indahmu. Nah, adakah bunyi i dan lain-lainnya. Terus kemudian kita observasi, kita kasih lagi yang i di sini. Nah, ini sudah urutannya sesuai dengan ini. Cara mengajar menulis I-nya Sudah ada di sini, saya pandu. Ada panduannya di sini. Ini syair lagunya, ini panduannya. Ya. Sengaja kami menggunakan ini bisa difotokopi, tapi tidak boleh difotokopi secara keseluruhan begini, ya. Tapi satu-satu. Agar apa? Kita hemat kertas. Kalau foto itu nggak punya ini, punya satunya cuma untuk guru, cuma untuk mengasesmen saja, boleh. Latihannya di mana? Halaman luas sekali. Apalagi yang depannya ada pantai, pantai di sini banyak sekali pasirnya. Jadi jangan ngomong kamu nggak bisa ngajarin baca tulis tanpa buku paket. Nah, kalau kamu tinggal di Lombok ya. Oke. Iya, makanya kalau banyak setelah ikutin pelatihan saya, beberapa penerbit sakit hati karena bukunya nggak laku. Ya bayangin, 6 jilid, kalau 1 jilid 5.000. Ya, yang jelas tadi, anak itu sudah sampai ini.
sebutkan. Ini bacanya imam. Apa? Imam. Namanya sebut. Mari kita eja. Tangannya, handphonemu turunin dulu dah. Handphonemu turunin dulu. Daripada nanti tak kasih langsung video saya yang lebih bagus daripada ini ya. Ya, 1, 2, 3. Terus setelah itu anaknya sudah tulis. Sebut eja tulis lagi. Sebut eja tulis. Jadi kalau anak sudah bisa mak, ima, oma itu namanya bisa baca. Nah, terus sudah beres. Sama lagi acaranya kayak gitu. Sampai acaranya kayak gitu dan lain-lainnya. Sampai nanti dia sudah lancar baca, maka nanti dia ada bukunya. Kok ternyata tidak ke bawah sama saya. Ada buku 1 dan buku 2 yang itu sudah disediakan. Marilah kita belajar literasi untuk wanita Islam menuju peradaban dunia. MC-nya mana MC? sehingga dapat ibu yang luar biasa mendapatkan ilmu yang walaupun sebentar tadi saya dengar luar biasa udah Martin ini itu yang simak di sana, yang saya simak di sana luar biasa. Kebetulan tidak saja ibu-ibu guru, bahkan kita yang nenek-nenek ini atau orang tua ini bisa untuk anak-anak kita. Luar biasa. Alangkah bahagianya, alangkah bangganya kami Bu sudah diberikan itu, terutama inilah YPB rezeki yang tak terhingga ya. Nah itu semoga hanya Allah yang membalas para kebaikan YPB memilih untuk wilayah kita NTB. Terima kasih pula kepada ibu-ibu guru, bapak ibu guru yang sudah setia mengikuti, menerima. Mudah-mudahan ya tidak sampai di sini untuk pulangnya, tetapi dilanjutkan, diterapkan. Itu harapan yang sangat kami harapkan ya. Jadi tolong diterapkan, diimbaskan. Kan tidak semua bisa hadirkan ini untuk di dalam satu sekolahnya, jadi diimbaskan di teman-temannya. Misalnya nanti untuk kegiatan untuk di kabupaten dan kota, para ibulah yang mengembangkan. Seperti Bu Asma mungkin di Kota Mataram, mungkin Bu Asma dan beberapa teman ini. Untuk di Bima ini pionirnya 4 orang ini ya. Untuk di Lombok Timur 3 kalau nggak salah ya, dan untuk Gerung juga Kalahimpung. Jadi bisa mengembangkan, karena katanya tadi kan guru, ibu profesornya, guru tidak diam hanya untuk menerima, tetapi mengembangkan ya. Setelah memahami, mengembangkan dengan sesuai kemampuan, sesuai dengan kondisi sikon sekolah ya, apa yang mampu dilakukan silakan lakukan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan untuk Bapak Ibu guru yang hadir mengikuti ini. Kemudian terima kasih juga kepada WNI ya, Ketua Umum bersama jajarannya, pengurusnya yang luar biasa mendampingi kegiatan YPBI ini. Itu tim-tim yang tidak pernah mengenal lelah yang duduk di sana Bu. Tuh yang setiap kegiatan selalu siap
walaupun dalam mendadak yang luar biasa, dia selalu siap, selalu standby. Terima kasih pula ya. Nah, mungkin itu saja. Semoga apa yang kita lakukan hari ini hanya